Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Siti Uswatun Nur Hasanah akan sedikit menjelaskan tentang etika dakwah dalam perspektif ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam berdakwah, etika menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dimiliki oleh seorang dai atau ulama. Dalam ajaran agama Islam sendiri, umat manusia diharuskan menjaga etika dalam kehidupan ataupun berdakwah, sehingga seorang dai atau ulama harus memiliki etika yang baik agar penyampaian ajaran Islam dapat diterima dengan mudah dan umatku dapat meneladani apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh seorang dai atau ulama. Etika dakwah itu penting dalam penyampaian ajaran Islam, baik dari ucapannya, dari apa yang dilakukan oleh seorang dai, sehingga pemahaman tentang pesan dakwah yang disampaikan itu tidak disalahartikan karena seorang dai tidak mencerminkan etika yang baik. Etika dakwah Nabi Muhammad SAW berdakwah itu seperti jujur, lemah lembut, bijaksana, tulus, dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang dai atau ulama harus meneladani atau menyontoh etika yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Seperti yang dilakukan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu meneladani apa yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, baik itu diterapkan dalam kehidupan ataupun dalam berdakwah. Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri diartikan sebagai golongan atau kelompok yang mengikuti atau mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Secara bahasa, Ahli Sunnah wal Jamaah itu terdiri dari 3 kata, yaitu Ahlun, Sunnah, dan Al-Jamaah. Ahlun sendiri itu diartikan sebagai kelompok atau golongan atau pengikut, dan masih banyak lagi arti dari Ahlun itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah Sunnah. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kata ketiga itu adalah Al-Jamaah. Al-Jamaah ini adalah sekumpulan orang banyak atau kumpulan orang banyak. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dapat diartikan sebagai kelompok atau golongan yang mengikuti ajaran agama Islam dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Adapun ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah, yang pertama itu adalah kelompok atau golongan yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua adalah golongan yang tidak mengkafirkan umat Islam karena berdosa atau melakukan dosa. Kemudian yang ketiga itu adalah berpegang pada sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, di mana itu adalah pedoman atau tuntunan sumber utama yang harus dipahami oleh umat manusia. Kemudian karakteristik Ahli Sunnah wal Jamaah. Karakteristik Ahli Sunnah wal Jamaah di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama adalah tawasud. Tawasud itu adalah tengah-tengah. Maksudnya itu menempatkan diri di antara dua celah atau pihak dalam berbagai masalah dan dalam keadaan atau untuk mencari kebenaran. Misalnya tidak membeda-bedakan satu sama lain, tidak memihak salah satu. Kemudian yang kedua adalah al-i'tidal. Al-i'tidal itu adalah tegak lurus atau bersikap adil. Jadi keadilan itu penting, harus diterapkan dalam kehidupan, baik itu berdakwah ataupun kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang ketiga adalah at-tawazun. At-tawazun ini adalah seimbang atau tidak memihak salah satu pihak. Kemudian yang keempat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah melakukan kebaikan dan mencegah larangan Tuhan. Sehingga hal itu tuh penting. Kita tidak boleh melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah atau wajib yang harus dilakukan oleh umat manusia. Kemudian ada juga toleransi. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat mengutamakan toleransi, di mana toleransi itu adalah suatu sikap saling menghargai atau saling menghormati satu sama lain meskipun kita hidup di tengah perbedaan yang ada. Kemudian alasan mengapa harus aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah golongan terbanyak dalam mayoritas Islam. Kemudian yang kedua adalah selalu meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Seorang dai atau ulama harus menyampaikan sejelas-jelasnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti yang dijelaskan dalam surat Yasin ayat 17 yang artinya, tiada keharusan bagi kami kecuali menyampaikan sejelas-jelasnya. Selanjutnya membahas tentang etika dakwah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini juga meneladani dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, saya akan membahas tentang etika dakwah Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari ini dikatakan atau dikenal sebagai pendiri Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau berdakwah dengan cara tidak menggunakan kekerasan karena dalam berdakwah itu tidak boleh secara keras. Kemudian yang kedua adalah kebebasan berkehendak. Dalam berdakwah itu seorang mad'u berhak menerima atau menolak apa yang disampaikan karena mereka punya hak. Bahkan dalam beragama atau melakukan sesuatu itu mereka punya hak kebebasan dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, kebebasan berkehendak itu adalah hak setiap orang. Sehingga kebebasan dalam memilih sesuatu atau beragama atau memeluk sesuai dengan apa yang diyakini itu adalah hak mereka. Kemudian yang ketiga itu sesuai dengan ajaran agama Islam dan hadis serta sesuai dengan pertimbangan akal dan pikiran. Selanjutnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam ajarannya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengajarkan bahwa berbuat kebaikan itu tanpa mengharapkan imbalan. Jadi harus ikhlas dalam menjalankan atau membantu seseorang melakukan sesuatu itu tanpa harus mengharapkan imbalan. Kemudian ajaran kedua itu cara menyucikan hati. Cara mencucikan hati itu yaitu dengan bertaubat dan tidak mengulangi apa yang dilakukan sebelumnya, kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian etika dakwah yang digunakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani atau etika yang diterapkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu hampir sama dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang pertama itu adalah sabar. Sabar itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh para ulama atau dai dalam menyampaikan ajaran Islam karena apa yang disampaikan itu belum tentu diterima atau dipahami oleh mad'u, sehingga seorang dai atau ulama harus sabar dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua itu adalah tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati. Dalam menyebarkan ajaran Islam itu harus rendah hati, tidak boleh sombong dan sebagainya. Seperti yang dipraktikkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu, beliau berbaur dengan masyarakat
dengan cara mengundang mereka makan tanpa membedakan status sosialnya atau membedakan dari segi apapun, karena setiap orang itu sama. Kemudian yang ketiga itu adalah berbaur. Berbaur itu adalah dengan masyarakat atau berkumpul dengan masyarakat. Dengan bisa berbaur dengan masyarakat, maka komunikasi atau interaksi yang dilakukan itu dapat berjalan dengan mudah, dan para matu atau sasaran dakwah bisa lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan atau ulama sampaikan. Kemudian yang keempat itu adalah jujur. Dalam berdakwah itu harus jujur. Kemudian yang kelima itu adalah penuh dengan kasih sayang atau tulus dalam menyampaikan ajaran Islam. Jadi dalam berdakwah itu etika harus diutamakan, dan kita harus meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Begitupun ketika berdakwah harus meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah, terutama etika dalam berdakwah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.